ya Allah. Arek-arek lho, antri sampai koyo ngene. Sabare tlatene demi bisa masuk melu ngaji terima ketemu makhluk ini daguran. Umpama aku sing dadi sampean Rasudi ya. Lah wong ape melu ngaji kok diruwangi koyo ngene iki lho, Jajal. Tuku tiket. Antri tikete kuwi. Sampai pesen-pesen dongane kancane. Mari ngono budal kate mlebu gedung yang antri. Gak tepak disentaki panitia. Lha ya to? Kadang kodanan. Mlebu longgo sesek-sesekan sampai melayu grutuk. Wis longgo ana impak keliling. Mari ngono sik enek kotak amal. Mak insyaallah sampean ki sok mlebune swarga yo. Lek sido. Asli temenan. Temenan. Lek ndelok ngono iku ne, koyok-koyok sampean ki mlebune swarga dhisikan. Temenan asli, temenan. Ya Allah, aku cara dadi sampean ngono gak sanggup. Tapi yo gak mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Apapun kalau nggak sabar mesti dadine kacau. Tolong perhatikan. Ya Allah. Hidup di zaman seperti ini harus bermodalkan sabar. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Kita hidup di zaman di mana persaingan sangat ketat. Persaingan hidup sangat tajam. Mbak. Urip nduk nggone zaman ngene iki. Siapapun, profesi apapun, jadi apapun, kalau nggak mampu bersaing, ya ojo hancur toh. Nggak berhasil. Gagal. Kalau nggak mampu bersaing, nggak bisa sukses. Pedagang jadi bakul, kalau nggak mampu bersaing, gulung tikar. Betul? Jangankan untung, nggak buntung ya, lontong. Jangankan laba, ojo kok bati. Modal aja kadang-kadang nggak balik, malah modal madul. Karena nggak mampu jadi petani loh kalau nggak mampu bersaing, dia gagal panen, panenannya nggak meningkat. Jadi pegawai kalau nggak mampu bersaing, ya lama nggak dapat promosi jabatan. Maaf. Ya Allah. Sama-sama BNI. Itu kalau nggak mampu bersaing kadang-kadang nggak lolos kok. Masih di PT aja udah gagal kok. Betul? Ya Allah, tolong perhatikan ya. Saya nggak lama-lama ini. Ambekannya menggeh-menggeh. Jadi kiai loh, jadi ustadz, jadi penceramah. Kalau nggak mampu bersaing, apa? Nggak payu. Yang mikir cekeling. Wong aku belum selesai ngomong sih. Gak payu. Tapi iya. Jadi kiai, ustadz, jadi penceramah kalau nggak mampu bersaing, bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang apa? Di era gempuran, bahasanya netizen kan, di era gempuran gus-gus muda, di era gempuran kiai-kiai baru, Abah Anja tetap istimewa. Loh, aku kini rono kata-katane arek-arek lho. Ya. Tapi iya sih, aku tetap FYP kok. Itu juga karena kamu sayang. Misalnya kamu udah nggak ngereken aku nggak ada apa-apanya.
I love you semuanya. Pokoknya aku udah nggak bisa mengungkapkan pakai kata-kata, karena yang ada hanyalah rasa. I love you semuanya. Jujur aja, yang seangkatan dengan saya kan udah jarang kedengaran. Kalaupun ada, maaf, udah tidak seeksis dulu. Paling undangannya karya arang-arang. Tapi alhamdulillah saya tetap stabil. Dan bahkan maaf, gak kalah saing kok. Saya itu jadwalnya sampai Desember 2027. Andai nggak dibatasi, bisa sampai 2030. Itu, maaf ya, ini memang saya sengaja sombong. Sebelum ada yang komen sombong, emang saya sengaja sombong. Bukan alay. Yang alay ini itu yang alay. Oh, aku lali lek gagah kambanen. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa bertahan sampai hari ini dipikir gampang apa? Ini penuh dengan persaingan. Maaf, maksud saya bukan persaingan antar kiai, bukan persaingan sesama kiai. Ndak dipikir apa? Kiai harus mampu bersaing. Ojo sampai kalah karo penyanyi. Lek penyanyi punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Kalau penyanyi punya fans, kiai juga harus punya fans. Penggemarnya kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya penyanyi. Kalau kalah berarti kiainya nggak mampu bersaing dong. Makanya sepakat, saya juga setuju ada kiai-kiai yang berdakwah lewat medsos. Terutama kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz-ustadz yang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada yang berdakwah lewat medsos. Kenapa? Ya biar tidak kalah saing dengan yang model ya, kalau yang viral-viral, yang model maaf, yang model mubazir, model nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada barokahnya, berarti kita akan kalah bersaing. Yang harus kita viralkan yang ilmiah, yang ada hikmah, yang ada manfaat, yang ada barokah. Jadi ini yang saya maksud. Maaf kiai, nggak boleh kalah saing. Gak direkan ya wis. Penyanyi punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Yuk jamaah pengajian jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Lah kalau jamaah pengajian kalah sama jamaah dangdutan, berarti kiainya nggak mampu bersaing. Kira-kira di Hongkong lebih ramai mana, pengajian sama dangdutan? Ramean mana, pengajian sama ambiaran? Ini iki. Lah, coba kalau nggak mampu bersaing, sorry ya, maaf saya nggak ada maksud apapun kok, nggak ada maksud apa-apa. Coba kita berpikir logis, kita berpikir realis lah. Di rumah nopo ora. Coba kalau kita nggak mampu bersaing, medsos saja sekarang udah dikuasai oleh yang di luar kita. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu bersaing. Banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Bahaya. Wong yang di sini aja ini, walaupun kelihatannya guyup-guyup, rukun-rukun, bareng-bareng duduk di sini, tapi ada persaingan kok. Ada. Temennya udah bangun rumah, aku juga harus bisa bangun rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada.
temennya itu udah beli mobil, aku juga harus bisa beli. Maaf, karena nggak sabar menghadapi persaingan, akhirnya pengen cepet banyak duit, berbagai cara ditempuh. Sampai ada yang renten, maaf, nganakne duit, ngutangi cecek, bayarnya bajul. Bahkan maaf, ada yang menipu temennya sendiri. Sampai temennya disuruh gadein pastornya jadi jaminan. Ada. Ya itu orangnya yang ngomong itu. Kejem kamu. Gara-gara gak sabar menghadapi persaingan hidup. Pengen banyak duit, pengen cepet kaya, tapi salah cara, keluar dari jalur agama. Tolong diperhatikan. Makanya sabar itu penting. Dengan kesabaran pula manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kesabaran pula manusia bisa menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk yang lain. Yuk, kita bikin perbandingan. Yuk. Ember. Wani, Pak. Pokoknya saya lagi ngomong itu tuh hati-hati. Saya akan buktikan kalau manusia jadi tinggi derajatnya dengan kesabaran. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi nggak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, dikasih dua-duanya, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih akal. Ini perbandingannya 3 saja, biar nggak terlalu banyak. Nanti sampean uteknya gak tutup. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih. Ya gak nyaut. Malaikat itu diberi akal tapi nggak diberi. Malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu, sehingga malaikat itu nggak punya keinginan. Hidupnya malaikat itu monoton, sesuai dengan apa yang dikhilqahkan Allah kepadanya, apa yang ditugaskan Allah kepadanya, itu saja. Karena malaikat nggak ada nafsu, sehingga malaikat nggak punya keinginan. Malaikat itu randuwe nafsu. Malaikat meskipun dia ngelihat ada makanan selezat apapun, senikmat apapun, ndak kemecer, ndak ngiler. Nah itu karena bukan malaikat, ya omongan mangan, umpamanya itu malaikat. Makanya dari tadi makan tak biarin naik. Aku cuma mikir, memang bukan malaikat. Ya wis biarin, mau ngenang ini, malah tak dongake muga-muga ora keselek. Padahal panganannya cuma ngono lho, panganan opo. Ya karena dia masih punya nafsu. Makanya ada makanan enak langsung disergap sama dia. Karena bukan malaikat. Kalau malaikat ketok panganan enak lezat kaya apa, gak kemecer, gak ngiler, gak kepingin. Malaikat itu melihat perempuan secantik apapun, enggak ser-ser, gak kerenyeng-kerenyeng. Ketok wong wedok ayu kok ser-ser kerenyeng-kerenyeng, iku malaikat sarungan. Salah aku udah contoh. Enggak, malaikat celonoan. Orangnya hadir. Mbak. Malaikat ya nggak punya nafsu. Makanya malaikat itu masih ketok bokong buku di semok. Biasa, kakek ser-ser. Sarungan, Pak. Kerenyeng-kerenyeng enggak biasa. Paling malaikatnya mau batin.
Masya Allah, ada entut sama gede. Biasa. Enggak. Sing sarungan. Wis sarungan to. Sing sarungan. Ya sing sarungan niku nek ketok bokong gede terus sing dipikir walike bokong. Makanya sampai ono tebak-tebakan, ono badean. Apa bedane bokong ambek boto? Boto diwalik tetep boto. Bot. Ya Allah ya. Karena malaikat itu enggak punya nafsu, maka malaikat enggak pernah salah. Enggak ada ceritanya malaikat keliru. Enggak ada ceritanya malaikat nakal. Malaikat enggak pernah salah. Halo. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ya disampaikan, nggak ada yang dikorupsi. Misalnya wahyu dari Allah 10 ayat, sampaikan Jibril ini kasihkan ke Nabi, sama Jibril cuma dikasih 6. Terus yang 4 dikorupsi, nggak ada. Malaikat kok korupsi itu nggak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat. Yang korupsi itu bukan malaikat. Wes aja ngomong malaikat sarungan. Bukan malaikat. Malaikat Israel gak mungkin salah jabut nyawa orang. Gak mungkin salah orang. Kalau memang waktunya yang dicabut nyawanya ini, gak mungkin malaikat Israel jabut nyawa saya. Tetap ini yang dicabut. Kok iso digoleki contoh-contoh. Gak mungkin malaikat Israel kok salah orang jabut nyawa. Gak mungkin. Demikian pula malaikat Mikael pembagi rezeki, gak mungkin salah alamat sehingga rezeki gak bakal ketukar. Kalau memang itu rezekiku, gak mungkin salah ke ini. Tetap ke sini. Malaikat gak punya nafsu. Malaikat itu hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah kepadanya dan selalu patuh menuruti semua perintah-perintah Allah. Itu malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang punya nafsu tapi nggak punya, orang nyaut, punya nafsu tapi nggak punya akal. Maka binatang nggak ada aturan. Dalam dunia binatang nggak ada undang-undang. Dan binatang itu karena nggak punya akal sehingga dia nggak punya malu. Walaupun di tempat pengajian ya mangan-mangan. Bahas mana? Mana jalue guru? Mbok ganti reken kok aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Karena binatang nggak punya akal, dia nggak punya malu, punyanya hanya kemaluan. Jaran goyang. Keliling desa, keliling kampung, gak katokan. Ya biasa, nggak malu. Karena dia nggak punya akal. Wedhus mana tadi wedhusnya? Kalau nafsunya lagi memuncak, dia nggak peduli banyak orang. Kebelet tujuh pipis. Gak sampai melangkah-melangkah ini itu. Ya karena ini masih punya akal. Daripada nanti pipis di sini, ambil tutuk dinding, mending ngajak koncoe. Sing gak pate iso ngempet iku sing lemu-lemu. Nggih monggo tapi balik, Mbak. Kowe delok ning ngarep karo mburi padha lemune. Padahal padha-padha ape pipise iki. Ngerti aku. Iku antri ning jaba mang wis suwe.
Apa pipis nokono nggone wong lanang. Kan mlebu sik engko tengah-tengah pipis, tapi balik engko. Sorry ya. Wedhus itu kalau nafsunya udah memuncak, nggak peduli banyak orang. Kudu pipis pinggir dalan akeh wong ya wis tur. Nah sekarang mau manusia itu, manusia yang dikasih akal, banyak orang kok dia bisa pipis di tepi jalan padahal banyak orang tur. Mari yo gak cewek, ceweknya nggak obat, maksudnya obat tabir. Berarti podo karo lek bojomu model ngono kuwi nguyuh pinggir dalan gak cewek, berarti bojomu. Berarti sampean bojone. Ya Allah, aku ki nyeramai. Nyeramai bojo wedhus ya. Bukan saya loh ya yang ngomong. Mbok kirano gak apa-apa. Iki jenenge wedhus nyeramai wedhus. Ya karena wedhus gak punya akal. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan. Wedhus wedoke mlaku, adik bokonge ter. Ambek bokonge apa buntute jendit. Wes ora peduli akeh wong mlayu wayu tau pai clingkrik ora peduli wis mbok lapo terusan karena memang dia nggak punya. Dan sekarang kalau orang nggak ada aturan ini, nggak pakai ini kok moro clingkrik, berarti podo karo. Ada nggak kira-kira? Sekarang modusnya ya jilbaban. Tobat. Ambil Afrika barangnya. Halo? Coba ngomong wedhuse sarungan. Ya, sapu sok tak rene celonoan ae. Maaf, itu karena apa? Karena nggak ada akal. Lah manusia dikasih akal, lah kok perilakunya berarti lebih parah daripada Dadah, gini lah. Sekarang manusia itu diberi akal, diberi nafsu. Kalau akal bisa menguasai nafsu, kalau akal bisa mengendalikan nafsu, akal isok nyetir nafsu, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik wajar, malaikat api lumrah, karena malaikat gak ada nafsunya, gak ada tantangannya kok. Coba malaikat dikasih nafsu, gak jamin aku lihat malaikat api-api. Anjane dene gak dikasih nafsu kok menggaya. Coba misalnya malaikat dikasih nafsu, loh manusia dikasih nafsu yang tiap saat mengajak pada keburukan. Innan nafsa la ammarotum bisu, tapi bisa dikendalikan oleh akalnya. Maka manusia seperti ini lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sama-sama di surga, nanti derajatnya lebih tinggi manusia daripada malaikat. Malaikat jadi pelayan manusia, malaikat mengakui hebat itu manusia, dikasih nafsu tapi mampu dikendalikan oleh akalnya. Kita para malaikat andaikan dikasih nafsu belum tentu bisa kayak manusia. Kan nafsu sama akal ini tiap hari bertempur dengan dahsyat. Kalau akal kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Tadi sudah kita contohkan. Nah, manusia mengendalikan nafsu ini dengan kesabaran. Ramadan kemarin sebulan penuh kita dididik agar menjadi orang yang sabar. Termasuk maaf, nyari duit itu susah. Susah apa susah? Repot apa repot? Capek apa capek? Begitu duit sudah kita dapat, ternyata dalam duit itu ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim
haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam duit yang kita dapat itu ada haknya orang lain yang sangat membutuhkan, baik dia minta atau dia nggak mau minta karena menjaga kehormatan. Bapak tolong diperhatikan, yang kita dapat dengan kerja keras, mbak-mbak, oh kopek, wedhus popok. Wong aku ngomong mbak-mbak, tolong diperhatikan kok bapak-bapak. Ini wedhus popok yo. Aku mbak-mbak lah. Ya. Mbak, perhatikan. Ya wes gak tak celuk mbak, tak celuk mbak. Tolong perhatikan. Yang kita dapat dengan kerja keras itu sesungguhnya pendapatan bruto, pendapatan kotor yang boleh kita konsumsi, kita pakai, kita makan, kita gunakan, itu adalah yang neto, yang sudah bersih. Dari bruto menuju neto, dari kotor menuju bersih, itu ada proses, namanya zakat, namanya infak, namanya sedekah. Kalau tidak kita ikuti proses ini, berarti kotor-kotor kita konsumsi, namanya ngeragas, bahasa Inggrisnya the celutak. Podo karo disuguh lemper, dimbak, dipangan sak godhong-godhonge, sak biting-bitinge. Disuguh iwak, dipangan sak ndas-ndase, sak ririne, sak telek-telek. Makanya ini sebentar lagi panitia keliling mau ngumpulin kok telek. Iki lo nyaute orang gendah kok. Mau ngumpulin pembersih. Gini deh, ya Allah ya Karim. Gimana sih toh sabar sebentar. Kok beda ya karo yang sesi pagi ya? Beda, sesi pagi ki anteng ngono aku iki. Sesi siang ki ayu-ayu tapi kok on ngono model. Ngangeni tapi ngangeni. Ambune wis rondo tengek. Ya ora ngece kok, mungkin oleh wong antri ket murid kok ambek wong apa ngapa. Dah. Ya Allah ya Karim. Pun. Yakin nggak kalau yang disedekahkan itu pasti diganti? Yakin mboten? Percados mboten? Mudah-mudahan bukan hanya percaya, tapi berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah sering kasih contoh, tidak ada habisnya uang yang disedekahkan. Kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat, harta yang kita makan ujung-ujungnya jadi kotoran. Betul? Dengerin dong sayang. Taman aja umek, aja usrek. Wong rencana apa ngiseni koin kok umek kae rame. Jadi apane sing panas ademe ngene Hongkong kok panas. Aku itu kemarin prediksi, tak pikir wah ini Hongkong insya Allah udah panas. Aku ngelihat postingannya anak-anak itu kan udah gak pakai jaket. Wah terus panas nyantai, gak bawa jaket nyantai. Tiba-tiba tutupnya wadem, makanya langsung tuku jaket itu. Anyar iki. Pamer yo kuwi sakjane yo. Memang aku pamer gue. Pokoknya apa yang kalian nilai tentang aku itu bener gue. Sampeyan nilai aku pamer, memang iya. Sampeyan nilai aku sombong, memang iya. Tapi apa gue? Mulane aku awet bertahan sampai saiki. Gue. Ya mau gue pamer gue. Biar ini yo. Nah, sekalian zaman tak pameri. Alhamdulillah. Saiki tanah pondok. Gue nambah uangnya misalnya.
nambah uangnya. Sampai saya kemarin ditanya ada berapa hektar, tak jawab akeh hektar. Aku baru hektarannya. Alhamdulillah pembebasan tanah pondok saya ini tambah luas ya. Alhamdulillah yang sebelah barat itu tembus jalan raya, yang sebelah timur nambah terus sawah, pokoknya sawah wong-wong tak tuku kabeh. Langsung kita wakafkan atas nama pesantren. Ini kali beberapa nanti tembus jalan raya. Masih ada berapa petak ya tembus jalan raya? Sekitar 4 petak. Itu ada satunya 16.000 meter, satunya sekitar 10.000. Masih ada 26.000 meteran. Itu nanti sampai jalan raya. Mohon doanya. Pokoknya rencananya tak beli sekalian. Tambah uang bos saya ini tanah pesantrennya dan bangun terus. Santri mungkin 2.500. Untuk tahun pelajaran baru ini kita udah nolak-nolak, Mbak. Jadi ya Allah ya Karim, saya itu sampai nggak tega, saya. Ada orang tua bawa anaknya ke situ mau mondokkan anaknya, omahe Sumatera, Kalimantan. Di situ sama anak-anak panitianya udah nggak diterima karena udah overload. Saya nggak pernah mau nemui. Kenapa? Nggak tega. Untuk bocah-bocah. Jadi yang nolak sama yang terima itu lebih banyak yang nolak. Untuk tingkat MTS lebih-lebih, udah dari dulu. Begitu link dibuka, nggak sampai berapa jam udah penuh. Karena kuotanya memang kita batasi 350 plus 50 yang jalur prestasi. Berarti mentok maksimal 400. Itu santri baru yang MTS. Jadi sekarang kita nolaknya itu udah lebih 1.000. Yang MA masih ada. Ya Allah ya Karim, mohon doanya ya. Kenapa kita tolak? Kadang-kadang saya nangisnya itu nggak kuat. Ya Allah, orang tua pengen mondok nih anak, anaknya udah mau mondok, mau sekolah, mau ngaji, kok kita larang, kita tolak. Tapi di satu sisi fasilitasnya yang nggak cukup. Nanti kalau diterima semua manggon ning endi? Gitu loh. Kita kekurangan fasilitas. Padahal saya bangun, yang bangun tukang bukan saya. Jadi aku bantah aja kok. Itu nggak pernah berhenti bangun terus sampai saya yang bangun. Nggak pernah berhenti. Lantai 3 sekarang tak tambahi lantai 4. Nggak cukup saya. Nggak cukup sampai sekarang. Ya Allah yang Karim, ini gara-gara sampean-sampean ini loh. Bantu terus. Lah aku lele duit bantuan kan piye carane kudu digawe. Ya tuku tanah, ge bangun, tak emplok dhewe jeblos wetengku. Lagi apa duit gue sampai? Demi Allah akeh duitku ambek duitmu. Anjene aku sombong tak kandhen. Memang aku sombong, yakin akeh duitku timbang duit sampean. Lah iya makane. Tapi aku masih tetap memberi kesempatan kepada sampean takjak bareng-bareng. Lek secara pribadi, akeh duitku ambek duit sampean. Lah aku kok ngemis, gak kanggo aku. Kayak opo kanggo aku? Itu loh maksudnya. Mulai gak kayak THR. Mangkel aku. Lah nek nang kene yo gak mungkin. Lah nek nang omah. Tenang. Sok main. Tenang. Ya Allah ya Karim. Ya sekosek. Saya udah ngomong berkali-kali, saya itu hanya maklar. Hakikatnya yang nanggung semuanya Allah. Wasilahnya jamaah, diantaranya jamaah dari Hongkong. Biasanya luar biasa, tepuk tangan untuk jamaah Hongkong. Makanya saya kan berkali-kali ngomong, jenengan ki lek pas liburan kontur monggo silaturahim ten pondok. Sampeyan iso keliling karo bangunan, aku melu bangun. $5. Ya piro-piro memang melu bangun kok. Itu loh. Nanti sampean ro tanahe sak piro, anune sak piro. Ben gak diarani kok fiktif, mau cetok ngomong tok. Lah napa aku ngomong tok iki direkam. Akhirnya dirungokno wong sak donya. Wong sak donya pengen buktekno. Wae sing buktekno ning omah ning pondok. Kok ngapain Sherlock wis ana alamate kok Sherlock. Kok katrok ngono. Sherlock. Sekarang mau bohong gimana? Parane rono kenyataane piye.
Sherlock. Takoni anak-anak di sana bayar apa enggak. Nah iki Masya Allah. Aku lo sampai gak ngaji gara-gara mbok sauti ae ngomong. Ini baru kesabaran, belum lagi nanti ada keikhlasan, ada kejujuran dan sebagainya, termasuk kesabaran sampeyan yang luar biasa. Sarung, Bang. Podo-podo, sarung nang gotok iki lho dulu sarung. Mei insyaallah. Mei, ini momennya halal bihalal sayang. Pokoknya sing sesi siang ijan megel nutek. Asli megel. Tapi ya asli sing gare ngangeni aku ngene iki. Sing gare aku kudu nang Hongkong, perkara makhluk-makhluk. Jan. Terus aku herane lho sampeyan kok gak nopo. Iki bar muyuh meneh. Anyang-anyangan kok piye? Besar. Kaya aku dibengi. Kan waduh kowe. Mau nggak separuh, Bang. Allah, saya masih kasih kesempatan kepada panjenengan untuk ikut berwakaf, berinfak ke pesantren kami. Iki lho, Mbak dongakno, Mbak. Sing kurang piro jenenge sekitar 30.000 meter tadi lho. Ada yang memanfaatkan soalnya ngerti lek iku tanah mau tak butuhkan. Aku ditawano hargae 3 kali lipat. Bilang tak kono. Ben. Kuwi sing njaluk rego sakmono iki, cuma tak pageri dhuwur. Pageri dhuwur. Sopo sing ngapain nuku tanah nopo? Bentuk kok piye tak siar. Jarno diliwati gak usah dituku pageri dhuwur. Tambah nggo buangan sampah mbek arek-arek. Tambah ra payu to tanah iki. Ben elek atiku. Bukan harapannya dia kan gini, wah ini sekarang pondoknya rame, pesantrennya rame. Iki engko dene neng kono usaha buka toko, buka opo kan mesti rame ngono harapan. Makanya pesen nanti itu tanahnya sini tinggal di bangunan toko diadepno. Ra ngerti trikku. Tembok dhuwur. Ya opo iki? Wong tanah dikit, wong tanah mau dibeli dipakai pesantren, dipakai yayasan ndak boleh. Tak tutup jalurnya ambek aku. Dan dene rencanane kan iku tanah deket pondok, jalan utama, engko madhep rene dodolan, toko kan mesti laris. Aku tembok. Yes. Mumet ajene tanah omahe gak yang madhep mendhuwur. Wong tak kepung sebelahnya tanah tak beli, sebelah lagi tak beli, sininya tak beli. Tinggal kene tok. Dene omahe apa madhep ndi, madhep mendhuwur. Beno wong resek. Jaluk harganya 4 kali lipat. Akhirnya gak tak tuku. Mari ngono mundur, tinggal 2 kali lipat. Tak jiarno. Jiarno ae. 3 apartemen. Ya orang arah kuat regane tanah piro. Dene gak apartemen tak dhuwurno terus to, Mbok. Dhuwur-dhuwuran kok. Itu sampai kalah. Kono tingkat 4, aku tingkat 5. Bergeten aku. Ini juga pondok kok matur suwun semuanya yang sudah berinfak. Ayo ben ora suwe-suwe iki waktune udah jam 4 nanti kita sambung nanti kita sambung ngaji. Sekarang ayo semoga-moga sisa-sisane dosa iki di ngapura karo Gusti Allah. Amin. Sisa-sisane dosa iki di ngapura karo Gusti Allah. Ya Allah ya Karim. Ayo maca karo monggo panitiane nggih mohon bantuan coba aku pengen tahu lebih banyak mana hasilnya dengan yang saya sifati. Ya Allah. Ayo neng ngono nang koin. Duwene bae ya ampun. Aku iki tembus pandang. Ae 50 ae. Wis kelemu iki ora kelemu. Lemah buntung. Nanti akan gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ikhlas sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun infaknya mudah-mudahan diterima Allah. Mudah-mudahan jadi jariah yang tak terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. $5 amin ya. Iya, ikhlasmu sakmono kuwi. Jadi ngono. Gak apa-apa. Nanti masih tak beri kesempatan ya. Mau infak yang punya kepentingan naik kabeh-kabeh Mau salim, Pak. Nanti terakhir. Dah, sambung ngaji. Foto bareng. Dah, sekarang berikutnya pelajaran yang kita dapat. Ramadan juga mendidik kita tentang nilai keikhlasan. Sama niki mau ikhlasnya koin yo koin. Dalilmu kan penting ikhlas.
puasa katanya yang kemarin-kemarin tanggal tua. Coba aku tak ini tanggal muda. Tapi alasannya urung gajian. Gajianmu tanggal piro? Hah? Tanggal tua? Lambe. Katanya tanggal muda, sekarang aku kesini tanggal muda pertengahan. Nanti aku kesini pertengahan tanggal tua. Tak buktikan lagi besok bulan Mei, insya Allah tanggal muda lagi aku kesini. Belum gajian. Ini sebenarnya ya kemarin itu saya 2 bulan sekali Taiwan, bulan Oktober, Desember, Februari. Saya di Hongkong Desember sampai besok ini April. Sekarang ini April, besok lagi Mei, insya Allah habis Mei Juli, habis Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pokoknya dongaku moga-moga sampean gak bosen. Dijak ngaji, dijak apik kok. Dan alhamdulillah karena jenengan juga, karena dukungan dan kesetiaan jenengan juga, saya bisa bertahan sampai saiki no gene-gene masyaallah. Ya Allah. Ini kan ora wong lawas kabeh kan. Yo anyar-anyar barang. Ono iya aku apal wis aku lawas. Yo ono wong anyar-anyar barang. Nyatane sing anyar-anyar yang mbok katut kancane mbok piye. Mbak aku iya yang ngefans tahu aku. Ya ono sing jilbabe lo nyilih barang yo ora duwe. Ketara nek jilbabanku saru ngono modele. Kita juga dididik tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan kita menjalankan ibadah yang menjadi rukun Islam namanya puasa. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf bagi yang masih lenger-lenger karena tadi mengeluarkan $5. Harap maju tak ganti tak balik no. Gak apa-apa tak kembalikan. Sing $5 lenger-lenger ini. Tak balik no. Ini lho kudu coklat ini. $5 yang lenger-lenger. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kita yang puasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain puasa, ibadah apapun bisa diketahui orang. Kalau puasa kan nggak ada yang tahu. Sampean sholat banyak orang tahu, banyak orang lihat. Anjane sholat iku amal ketok. Sampean sholat akeh wong weruh, akeh wong ngerti lek sampean pas ibadah. Paham tak gak sih ini? Sampean mengerjakan sholat, banyak orang yang tahu, banyak orang lihat. Anjane sholat iku amal ketok. Sampean sedekah bisa dilihat orang, bisa diketahui orang, akeh sing ngerti, akeh sing weruh. Apa maneh atik digaya acara seremonial ngene. Anjane sedekah iku amal ketok. Sampean umroh, sampean pergi haji, orang sekampung melu ngeterno. Akeh wong ngerti, akeh wong weruh. Emang ibadah ketok, amal ketok bisa diketahui orang. Sampean baca Quran, banyak yang dengar, banyak yang tahu. Sampean zikir, bisa diketahui orang. Tapi sampean puasa, tidak ada yang tahu kecuali sampean sendiri dengan Allah. Betul? Mulane ngene. Selain puasa, ibadah apapun itu tidak bisa pura-pura. Ibadah kok pura-pura itu caranya gimana? Kecuali puasa. Pura-pura sholat pasti ketahuan. Loh sholat kok pura-pura itu caranya? Terus yang dibaca apa? Takbiratul ihramnya gimana? Apa ngangkat tangan diganti jotosan?
rukuk diganti kayang, sujudnya gelondong-gelondong, pasti ketahuan. Wah itu ternyata sholatnya pura-pura, pasti ketahuan. Pura-pura sedekah, pura-pura infak. Gimana caranya? Yang dikasihkan apa? Terus yang terima siapa? Wong sedekah kok pura-pura? Ketahuan, pasti ketahuan. Pura-pura haji, oh ndak iso, pasti konangan. Lu mau nanti haji kok pura-pura, wong haji kudu nang Mekah. Haji apa lu mau nanti? No Victoria kono. Penting numpak motor. Pasti ketahuan. Pura-pura baca Quran, konangan. Aslinya bukan ayat Quran, tapi dibaca gayanya kayak baca Al-Quran. Kuntul yak tandur digusak madur. Wong itu aslinya kuntul yak tandur digusak madur. Diwaca kaya maca Quran lagune. Kuntul yak tandur digusak madur. Konangan. Sekarang ini yang pura-pura ngaji, saya tahu. Padahal aslinya gak niat ngaji. Dia ikut datang pura-pura. Cuma pengen moto aku terus diposting di status. Di story. Captionnya saya bisa baca. Gak kebayang bisa sedekat ini. Konangan. Tapi lek pura-pura puasa bisa dan nggak ketahuan. Pura-pura puasa itu bisa dan nggak ketahuan. Kamu misalnya ketemu sama temen terus melakumu gendeyang, mata lemes, sampai lambene garing, nggak perlu dikei upil di. Ditanya, Mbak kok lemes Mbak? Aku puasa. Terus selama dengan dia sampean enggak makan, enggak minum. Percaya kok dia kalau sampean lagi puasa. Betul? Padahal yo baru sarapan teh pitang piring. Artinya gini maksud saya. Ibadah selain puasa itu bisa dinilai manusia kok. Ibadahnya bener apa salah? Sesuai dengan tuntunan syariat apa enggak? Ibadahnya bermutu apa enggak, berkualitas apa enggak, manusia bisa menilai. Selain puasa loh maksud saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amal apapun, ibadah apapun selain puasa bisa dinilai manusia. Bisa. Ini ibadahnya sesuai tuntunan syariat apa enggak, ibadahnya ini bener apa salah, baik apa buruk, bisa dinilai. Contoh, baca Quran bisa dinilai. Wah, mbak itu loh baca Qurannya fasih. Dari mana? Ya dari tajwidnya, dari makharijul hurufnya. Wah, itu mbak itu baca Qurannya top. Kok tahu? Makhrajnya fasih, tajwidnya bener, tartil, goyahnya enak. Wah, itu baca Qurannya itu menang lagu netok itu salah semua, tajwidnya fasihnya salah itu. Bisa dinilai kok. Ya Allah. Orang sholat itu bisa dinilai. Ini sholatnya bener apa enggak menurut syariat, menurut fikih ini sholatnya bener apa enggak bisa dinilai yuk. Mbak itu loh nek sholat khusyuk. Kok tahu dari mana? Dari pelafatannya dan dari gerakannya. Lek ngelafat non ya usun. Mbak itu khusyuk bener. Wong sholat ya apa sholat? Itu takbirnya khusyuk Allah. Khusyuk itu mbak ya. Sholatnya sampai melungker. Terus kalau baca dia fasih. Kabir walhamdulillah hujan. Masya Allah. Walat bobok. Nah kalau mbak yang satu itu nggak khusyuk flash itu sholatnya. Kenapa? Udah cepet, moconnya ngawur, Allahu Akbar, betul jadi kawet. Ya kayak orang terawih, Allahu Akbar,
Aku tuh jejek kayak gitu. Ya kecepatan, ya cepet boleh, tapi kan tetap tumaknina. Halo? Halo? Orang ngaji itu bisa dinilai. Sampeyan yang pendengar aja, yang nggak begitu pinter ya. Cuman kan nggak pada pinter loh. Saya yakin sampeyan bisa menilai kok. Sama-sama orang ceramah, sama-sama dengerin ceramah itu, sampean dengerin. Itu yang nyampaikan orangnya ikhlas apa enggak. Bahkan saya yakin sampean bisa menilai kok. Ini ngajinya bermutu apa enggak, berkualitas apa enggak. Yang ceramah itu bisa ngaji apa enggak. Saya yakin sampean bisa nilai. Yakin, walaupun sampean dhewe ra iso ngaji. Walaupun sampean sendiri itu enggak bisa ngaji, tapi sampean bisa menilai kok. Ini penceramah ini dalile ngawur. Misalnya gitu. Ini asline iki mek iso ngoceh tok tapi ra iso ngaji. Iki asline mek crita tok ngaji ra ono ilmune dan sebagainya dan sebagainya. Sampean ae lho iso nilai, betul? Nah, nek aku yo tak delok-delok sing tak ceramahi sapa. Makanya coba semak video-video saya, ceramah saya mulai dulu saya masih jemburis. Ya saiki ya saya jemburis tapi ra nemen-nemen kaya biyen. Sampai sekarang saya ceramah di mana yang saya hadapi siapa, acaranya apa, mesti gaya saya beda. Beda. Aku ceramah kalau di instansi misalnya di hadapan pejabat misalnya, beda dengan gayaku ceramah di kampung, di hadapan masyarakat pedesaan. Beda. Nanti di pondok pesantren beda lagi gaya saya. Pondok pesantren pun lihat-lihat, ini pondok gede apa pondok cilik. Pondok gede ambek kok bayarane dhewe tak antemi dasmu. Sing diceramahi beda. Saya misalnya diundang ceramah ning gone desa, ning gone kampung. Terus materi saya, gaya bahasa saya kayak saya ceramah di hadapan pejabat. Ya orang ngira gunung to mereka. Beda, ora gebyah uyah padha asine, ora kabeh sing asin iku uyah. Nyatane umbelmu asin ya ora uyah kok. Uyuhmu barang uyah asin. Tenang. Itu loh maksudnya. Bisa tekan kene barang. Bisa dinilai kok. Orang ceramah itu bisa dinilai. Coba sampean perhatikan guys, yang biasa lewat di beranda HP-mu itu. Yang biasa lewat di beranda medsosmu. Kalau ada ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, pengajian atau apapun namanya. Yakin saya sampean bisa membedakan. Ini bermutu apa enggak? Gini maksudnya. Iki asline iki iso ngaji apa ora? Mesti sampean bisa membedakan. Bisa dinilai maksud saya. Halo? Allah waktunya enggak cukup. Aku tadi dipesan sama Bunda Nuris jam 4 baru sudah selesai. Gitu. 4:30 wesan. Ya rumahna wes. Sayang, dengerin sayang. Orang umroh, orang haji itu bisa dinilai kok. Orang umroh, orang haji itu bisa dinilai. Iki haji ini mabrur apa orang? Umrohnya makbulah apa orang? Bisa dinilai. Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah. Lebih baik sesudah. Dulu sebelum umroh, sebelum haji, ndak pernah ngaji. Selesai menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, jadi rajin ngajinya. Insya Allah itu tanda mabrur. Dulu angkuh, menggaya, kemelelet, melete, kemelinti. Setelah haji, setelah umroh, dia jadi ajer, sareh, sumeh, serawung, nyedulur, membaur, grapiak, semana. Tandanya mabrur. Dulu pelit, pedit, bakhil. Habis haji, habis umroh, tambah nemen. Maksudnya nemen lo maneh. Biyen ku terkenal pelit, ya Allah. Lek selamatan berkate cilik.
Gepeng. Wadahe terancangan cuwilik tipis. Lawone iki ndok boyo siji disiker dadi papat. Masuk dilempar. Saking pelite. Habis umroh, habis haji, lomo. Oleh selamatane berkate langsung drum. Dok, dinosaurus. Doknya dinosaurus. Ya Allah. Maksudku gitu, artinya bisa dinilai. Tapi kalau puasa tidak bisa dinilai kecuali Allah yang menilai. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ayo piye carane nilai poso sampean? Wah, mbak itu ahli puasa. Lho kok tau? Awake kurune ngono. Yang kurus berarti ahli puasa. Apa iya? Lu gak mesti wong kurune dekne iki mergo gizi buruk. Iku kurune gak mergo poso, mergo mikir kakean, utang. Lah nek mbake kok kurus banget, mbake itu ahli puasa. Kok tahu? Ya karena dia kurus. Ya sing lemu-lemu tersinggung no. Ngene iki lemu dianggap ora tau poso, padahal asline iya. Lah iya. Mbak itu top itu puasanya. Kok tahu? Lah itu dia jalannya mereng-mereng. Lah apa iya orang jalannya mereng-mereng kulino poso? Iku ora mergo poso, mergo tengkengen. Loh malah jare iki sikile dingklang. Lah iya. Puasa itu nggak bisa dinilai manusia. Dia ahli puasa. Kok tahu? Lah meludah terus kok. Ngidang itu, oh kayak sariawan no. Nggak bisa. Artinya puasa itu ibadah yang nggak bisa dilihat orang, nggak bisa didengar orang, nggak bisa diketahui orang, kecuali pelaku puasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Contoh misalnya, ya Allah, di rumah aku. Waktu puasa mau sholat duhur kan sampean wudu. Nah, sebelum melaksanakan rukun wudu ada sunnah wudu, diantaranya berkumur. Kemu ilo kemule gak ngerti berkumur. Iki misale pas kemu ana banyu sing mbok elek, kan penggaweanmu ngono. Ora sengaja. Gak bakal ada orang yang tahu. Jangankan polisi, uang sing ning sanding sampean yang di sebelah sama ini lo ndak tahu lek sampean ngombe banyu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena sadar bahwa selalu diawasi Allah. Memang gak ada orang yang tahu. Seorang pun manusia gak tahu. Tapi Allah selalu mengawasi aku. Alangkah indahnya kalau kesadaran ini dibangun dalam pribadi kita. Kalau kesadaran seperti ini kita tanamkan dalam jiwa kita. Jadi apapun, profesi apapun, dan aktivitas apapun yang kita lakukan, kita selalu menyadari berada dalam pengawasan Allah. Gak mungkin nakal, gak mungkin berbuat dosa. Pasti kita akan jadi orang baik. Dan puasa mengajarkan itu. Maka yang Ramadannya sukses, Ramadannya berhasil, lepas Ramadan jadi kupu-kupu, lepas Ramadan hatinya lebih bersih, hatinya lebih ikhlas. Amine buang terus sedekah $5 juga. Ayo sedekah $5 juga sisan. Ajur ya wis, manggone nang arep dhewe. Ya ampun. Enggak, manggone nang arep dhewe tujuannya satu pengen deket sama aku, dua ini nyoteng ket mau ora mandek-mandek. Tapi coba wae sedekah syutingan $5. Subhanallah, insya Allah itu yang akan membawa keberkahan bagi jenengan. Jadi gini ya, ini udah jam 4:30 lewat. Sampai lanjut aku ndak apa-apa, sing joko masjid ngamuk-ngamuk engko. Kan terakhirnya sampai jam 4. Sampai ini nambah ya. Setengah jaman. Ya Allah ya Karim. Lah ya kan jam 4:45 doa. Oh. Jam Sudah 5:45. sayang, nanti kita dimarahi sama orang loh. Gimana? Enggak Apa apa-apa. lagi?
Loh. Totalan. Jam 4.50 harus sudah finish semuanya. Nih, burung balik-balik no kursi barang itu. Cuman belum lah, Kak. Ini kayak aku ngusung di sini masyarakat. Ya, siap, keluar. Harus sudah selesai semuanya jam 4.45. Saya sebenarnya pengen berlama-lama sama jenengan. Siap, Nah, keluar. buah iya sayang iya. Iya. Aku kesini ku demi kamu. Iya. Ngapunten ya. Ini sebenarnya tamu saya itu masih banyak lebaran. Bahkan kemarin itu dibatasi sama anak-anak yang biasanya datang ke rumah rombongan pakai bus ini ke Malang, ke Blitar, Tulungagung, ke Kertos, Sidoarjo, Jogja, Solo, Ponorogo, kabeh lah. Udah dikasih tahu semuanya. Tak bilangin, aku gak nerima tamu jopo-jopo ngenteni tanggal 13 sekalian 13 April. Jadi kemarin ini open house kayaknya open house ya. Ya ora tahu aku nggih bahasa open house ngono ku. Nerima tamu. Nerima tamu ki mulai lebaran pertama sampai aku berangkat iki pagi sampai zuhur. Kok zuhur asar istirahat, asar sampai jam 12 malam. Bendino. Ngono iku sik akeh ae. Tamu-tamu sing ngeyel, tamu-tamu sing kok takon jajan. Jajannya tontonan nih loh. Loh itu aja masih banyak tamu yang ngeyel. 4 bus teko Surabaya, 3 bus teko Gresik, terus teko Sidoarjo, pirang-pirang padahal udah dikasih tahu kayak gitu. Soalnya apa? Aku tanggal 5 berangkat ke Hongkong. Iki aneh, ini memang lebaran kok keluyuran yang luar negeri gitu aneh. Makanya kemarin aku sampai bikin video. Lah jarene Bunda Nuris ki rapayu. Ya cara rapayu ya lumrah soalnya momennya lebaran. Kaya lebaran-lebaran ya pengajian. Arek-arek kan ada yang bilang kayak gitu. Lebaran-lebaran ya pengajian. Ya malah apik sekalian halal bihalal. Aku itu insyaallah paling sering nonggone Hongkong, makanya jere Bima mau dosane paling akeh. Cocok aja nih yo tak akoni. Sakake dosamu sakean dosaku. Senenge to. Bangga dosanya. Asli nggih. Lah makanya perlu sekali bagi saya untuk ya walaupun minta maaf itu nggak harus nunggu event Syawal. Kalau minta maaf itu setiap hari wajib minta maaf. Nah, kalau kita berhasil menjalani madrasah Ramadan, proses Ramadan, buah yang kita dapatkan adalah la'allakum tattaqun. Ingat, yang disediakan surga, yang berhak mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sampai kalau baca Quran, endingnya uiddat lil muttaqin. Yang disediakan surga itu ternyata orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Hanya di sesi pagi tadi saya janjikan mau saya lanjut sesi kedua. Ada surah Ad-Dzariyat ayat 15 sampai 21. Tadi saya bacakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Simbol keindahan. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada air nggak jadi indah. Betul? Maka surga sering digambarkan tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pokoknya keindahan itu nggak bisa dipisah dari air. Ini satu. Kenapa? Fi jannatin wa uyun. Kondisinya akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka bebas menikmati dan mengambil apa saja yang disediakan Allah buat mereka di dalam surga. Bebas, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ada sirian.
Kalau Nabi Adam dulu dimasukkan surga sama Allah, tapi masih ada pantangan, masih ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak boleh mendekati pohon khuldi. Akhirnya Nabi Adam melanggar, kemudian dikeluarkan dari surga. Kita nanti kalau jadi masuk surga, kalau jadi di sana nggak ada pantangan, bebas sebebas-bebasnya, menikmati apapun yang disiapkan Allah buat kita. Syaratnya kita harus memenuhi indikasi takwa. Kita harus memenuhi kriteria orang-orang yang bertakwa. Apa saja? Setidaknya ada 5 kriteria orang bertakwa. Lek coro tembang Jawa, menek blimbing sing liringane 5. Cah angon penekno blimbing kuwi. Liringane 5. Ya ana blimbing ki liringane mek 3 soalé sing loro dikrokoti codot kae. Mangkel ono pengajian sak mongan mangan. Muga-muga keselak. Lho ngono ku tak ono mangan tambah golek yo sing bisa sing mangan. Kok ambek jane codot tenan kok. Blimbing sing liringane 5. Mulane lunyu-lunyu seberat apapun terus disuruh naik, disuruh memanjat. Tantangan sebesar apapun harus kita tempuh kalau pengen sampai pada tangga takwa itu. Tolong diperhatikan. Apa saja 5 kriteria orang bertakwa yang apabila kita penuhi kita dimasukkan surga. 1. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia adalah orang-orang yang berperilaku baik. Wong-wong kang padha tumindak becik. Dia sukses hidupnya waktu di dunia. Orang sukses itu orang yang berhasil menjadi orang baik. Jangan salah ya. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan belum tentu sukses. Karena yang dia inginkan belum tentu jadi kebaikan kok. Tapi kalau berhasil jadi orang baik, apapun yang terjadi dan didapat pasti jadi kebaikan. Paham? Paham? Maka saya ulang, orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Sukses bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 dari 5 kriteria orang bertakwa, berperilaku baik kepada siapapun. Kepada siapapun berperilaku baik. Ini yang sangat dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang baik. Allah sangat mencintai orang-orang yang berperilaku baik. 2. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang bertakwa yang disediakan surga, pada malam hari tidurnya hanya sedikit. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Memang Allah menjadikan siang hari untuk cari maisha, malam hari untuk beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Kok laila?
Ya sakarepmu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam sama Allah dijadikan untuk istirahat, siang dijadikan untuk cari maisha. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang ingin mendapatkan surga, malam harinya nggak full dipakai untuk istirahat. Dipaham pora gitu jangan. Lemes. Aku krungu kabar. Sampean ki jarene ape ning swarga ya to? Sido. Nek sido untuk kesana butuh sangu akeh. Butuh modal yang banyak. Kalau mengandalkan amal-amal biasa sepertinya tidak cukup. Sehingga perlu lemburan. Iya, untuk sampai ke surga sangune ora sithik. Agar bisa mencapai surga butuh bekal yang banyak. Lah kalau mengandalkan amal-amal biasa sepertinya tidak cukup, maka perlu amal lembur malam hari. Kayak misal sampean butuh duit untuk biaya banyak, tidak cukup hanya mengandalkan gaji normal bulanan. Nah, ini ngaku, makanya dibutuhkan part-time. Kira-kira kalau sampean lagi butuh duit, punya kepentingan, ditawari part-time dengan gaji besar, mau apa mau? Mau. Orang ditawari yang golek-golek. Makanya kalau pengen ke surga harus mau part-time. Di saat yang lain tidur, sampean kerja. Di saat yang lain libur, sampean kerja, itu part-time, paham? Untuk mendapatkan gaji ekstra, untuk mendapatkan bayaran tambahan, sama untuk mendapatkan ganjaran tambahan perlu melakukan amaliyah malam hari. Sehingga di malam hari tidurnya sedikit. Ngapain? Melakukan amaliyah malam hari setidaknya 3. Pertama, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah untuk mencari pahala ekstra. Sholat tahajud. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail. Membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Berarti maca Quran angen-angen coba samangane. Amaliyah malam hari itu 1, qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Yang kedua, baca Quran. Kalau bisa maca Qurane angen-angen samangane. Yang ketiga, zikir wengi engkang. Tahu kan berarti amaliyah malam hari itu ada berapa? 3. 1 apa? Tahajud. 2 maca Quran. 3 zikir. Top. Ternyata jamaahnya ora oon. Sehingga yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang bertakwa yang disiapkan surga itu di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Artinya beristighfar di waktu sahur, bangun sebelum subuh. Jangan sampai dibangunin oleh muadzin diobrak-obrak, as-sholatu khairum minan. Tapi bangunnya waktu sahur, berarti sebelum subuh. Orang bertakwa itu turune dhisik, tangine gasik. Paham? Untuk apa bangun waktu sahur? Untuk apa bangun sebelum subuh? Untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah yang gak punya salah sedikit pun, apalagi dosa, gak ada sama sekali. Itu dalam beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tiap hari gak pernah kurang dari 100 kali. Sampean istighfar habis sholat aja sambil mulai
Bangun tidurnya jam berapa kalau pagi? 8. 8. Nah itu kan harusnya bangun sebelum subuh. Begitu bangun tidur langsung sing bener sama tak. Astagfirullah, astagfirullah wa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah sampean kan enggak bangun langsung aduh lorokat. Awak kok lorokat. Linu iki gara-gara mangan bebek. Aduh, awak kok linu kak. Halo? Halo? Nggih napa nggih? Ngono kok pengen swarga. Padahal wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Berarti bangun sebelum subuh untuk memperbanyak istighfar. Usahakan turune dhisik, tangine basik. Ngoten nggih? Nggih apa? Turune keri, tangine buri. Nek potonganmu lak ngono sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang keempat, di dalam harta mereka ada hak-haknya anak-anak yatim, ada hak-haknya orang-orang yang sangat membutuhkan. Ngapunten, di sekitar kita pasti ada. Anak yatim, Mbak. Jangan tenang. Sabar, Mbak, sabar. Insya Allah sampean ku sugih dhewe, Mbak. Niku sing amin apa ireng-ireng ora kowe. Kowe sing digojloki mau lho. Ada ini anaknya. Sabar sampean, enggak apa-apa. Wes, sampean sabar ketepaan duwe bola model ngono-ngono kuwi. Sabar sampean. Sabar lho, sing dilokne mek ngono. Sing kancane ku sing provokator kae. Iki sikile Mbak. Kuwi jilbaban yang menokene tok kuwi yo asline. Nek ireng-ireng ngono seragam telu iki. Trio kadal kuwi ketoke. So tanteni bulan 5 ketemu aku maneh kae. Sampai bulan 7 so ketemu aku maneh. Trio endel kae. Trio endel. Terakhir jam 5 ini udah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Jadi maaf terakhir perhatikan di dalam harta kita ada hanya orang lain. Maka nanti setelah doa saya kasih kesempatan sebentar khusus yang berkepentingan infak atau wakaf. Yang enggak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Aman maju mek perlu apa foto enggak usah. Ini kan kita udah ngumpul kayak gini. Pemane salaman-salaman gak apa-apanya aku ra kulino. Anak grenjel-grenjel lek. Aku kulino salaman iki sing ono grenjel-grenjel. Nah aku kadang-kadang dilokne wong, itu laki-laki kok salaman sama perempuan, teman nggak ngerti salamanku nggak ketemu kulit langsung. Ini. Salam tempel. Aku ora sahwatnya wong sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan. Artinya apa? Jangan hanya ngurusi orang lain sampai nggak ngurusi diri sendiri. Jangan jadi kayak lilin menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Manfaat buat orang lain sampai dirinya sendiri jadi korban. Belum ada amal yang manfaat, tahu-tahu mati, rugi. Ngurusi orang lain ya, tapi awake dhewe juga ada hak, ada bagian. Saya gini, saya ngaji kemana-mana penting, tapi sekali waktu rekreasi juga penting. Makanya saya kalau ke luar negeri jujur aja sambil refreshing. Saya kalau di Jawa sehari itu jadwal bisa 3-4 jadwal. Tapi kalau di luar negeri ini kan 3 hari. Berangkat, sekarang ngaji, besok pulang. Nah, sambil jalan-jalan. Bismillah ini denger. Wis tuwek ngopo nang bismillah.
Nah, itu jadi kepentingannya itu. Matur suwun semuanya, nggih. Jadi yang ngurusi wong liya, yang ngurusi awake. Yang eksternal tapi jangan lupakan internal. Sampai ketemu insya Allah nanti bulan Mei. Sekali lagi saya secara pribadi dan keluarga segala salah, khilaf dan dosa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Atur suwun kehadirannya, sungguh indah kebersamaan ini, sungguh luar biasa. Dan terima kasih saya sampaikan kepada panjenengan yang sudah berkontribusi membantu kami. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas panjenengan dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, lebih maslahat, lebih manfaat dan lebih barokah. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai sehat walafiat, dikaruniai panjang umur fi taatillah. Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, ibadahnya istiqomah, hidupnya penuh barokah, takwanya semakin sempurna, diberi majikan yang baik, majikan yang memberi kesempatan sampean untuk beribadah, majikan yang sering-sering ngasih bonus kepada sampean, majikan yang memberi kesempatan kepada sampean bisa baca Quran, bisa sholat. Ya Allah, ijabahi doa-doa kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Selamatkan dalam bekerja, sukseskan dalam karir dan usahanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tas'am biha 'alaina al-arzaq wa tahsinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ij'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma ya Allah, ijabahi doa kami ya Allah, kabulkan doa kami. Engkau telah berjanji ya Allah, doa bainal adzanaini, doa antara adzan dan iqamah, doa yang tidak engkau tolak, doa yang engkau ijabah ya Allah. Melalui majelis yang mulia ini, di saat yang mulia, di saat mustajabah bainal adzanaini, kami mohon kepadamu ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau lah yang menakdirkan pertemuan kami di majelis ini ya Allah. Engkau yang maha menyaksikan apapun yang kami perbuat di majelis ini ya Allah. Engkau maha melihat setiap maksiat yang kami lakukan. Engkau yang maha mengetahui dosa-dosa yang kami sembunyikan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni segelap apapun dosa-dosa kami, sebanyak apapun kesalahan kami, sejelek apapun aib kami. Ampuni segala kesombongan kami kepadamu ya Allah. Ampuni sifat riya kami ya Allah. Ampuni sifat pamer kami ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada kedua orang tua kami. Engkau yang maha tahu luka di hatinya ya Allah. Ampuni jika selama ini kami kurang bisa berbakti kepada orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami sering berkata kasar kepada kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami sering melukai perasaan kedua orang tua kami. Ampuni jika kata-kata dan perbuatan kami sering menyakiti hatinya. Ampuni ya Allah, sampai hari ini
kami belum bisa membahagiakannya, kami belum bisa memuliakannya. Selamatkan orang tua kami ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, bahagiakan sisa umurnya, muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Sehatkan badannya, bimbing ibadahnya. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa merawat kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing kepada kami, berikan kepada kami kesempatan untuk bisa merawat kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa merawat orang tua kami sebelum beliau tiada ya Allah. Kami ingin memuliakannya ya Allah, kami ingin membahagiakannya ya Allah, kami ingin dapat mengumrohkannya ya Allah, kami ingin membawanya ke Raudhah, berziarah ke makam Rasulullah, kami ingin mengantarkannya ke Makkatul Mukarramah, menuntunnya ke Masjidil Haram, membimbingnya bertawaf mengitari Ka'bahmu yang mulia ya Allah. Kami ingin mendampinginya berdoa di multazam dan di tempat-tempat mustajabah ya Allah ya Rahman. Jika orang tua kami telah tiada, doa dan kerinduan kami dari majelis ini kami haturkan kepadamu ya Allah. Dari majelis yang mulia ini, sayangi orang tua kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Bebaskan orang tua kami dari azab kubur, bebaskan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan amal kami ini, ngaji kami ini, sedekah kami ini, zikir kami ini sebagai pelindung dari siksa kubur mereka ya Allah, sebagai benteng dan penangkis dari siksa kubur mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu dari majelis yang mubarak ini ya Allah, berikan nikmat-Mu kepadanya ya Allah. Karuniakan nikmat kubur kepada mereka ya Allah, karuniakan yang terbaik bagi mereka ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami, ampuni jika kami salah dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampuni ibadah kami yang gak bisa khusyuk, ampuni kebakhilan kami dalam menafkahkan rezeki di jalan-Mu. Ampuni ya Allah jika pada tubuh kami terdapat harta haram, terdapat makanan haram, terdapat perbuatan yang Engkau haramkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan siapapun yang hadir di majelis ini benar-benar Engkau bersihkan dari semua dosa ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir di majelis ini benar-benar Engkau bersihkan dari semua dosa ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir di majelis ini benar-benar Engkau bersihkan dari semua dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan majelis ini ladang amal ibadah kami ya Allah, menjadi jalan rizki-Mu yang halal dan penuh barokah, menjadikan jalan kemuliaan bagi dunia akhirat kami. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala keadaan dan harapan kami. Engkaulah yang maha tahu segala kesulitan dan angan-angan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkan segala urusan dunia akhirat kami ya Allah, sehingga apapun yang Engkau berikan kepada kami adalah hal-hal yang mendatangkan ridha-Mu ya Allah. Jadikan kami dari hal-hal yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Engkaulah yang menggenggam sisa umur kami. Karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh kesungguhan bertaubat kepadamu ya Allah. Karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh kesungguhan untuk bertaubat kepadamu ya Allah, sehingga nanti saat kematian kami adalah saat sebersih-bersihnya kami dari dosa-dosa ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami ini menjadi ahli sedekah yang tulus ya Allah, sehingga saat kematian nanti harta kami sudah bersih dari yang haram, harta kami penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat ya Allah. Karuniakan kepada kami sisa umur yang bening hati ini ya Allah. Jangan biarkan ada kedengkian di antara kami ya Allah. Hiasi hati kami dengan sifat kasih sayang, penuh kesanggupan memaafkan ya Allah, penuh ketulusan untuk memaafkan ya Allah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang kami jalani benar-benar setiap waktu dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Setiap ucapan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Setiap perbuatan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Karena kami yakin semuanya pasti ada pertanggungjawabannya. Semuanya Engkau hisab. Ya Allah, wahai yang Maha Agung, Engkaulah yang menguasai zahir batin kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, jangan biarkan hidup kami sia-sia, tidak bermanfaat. Jangan biarkan hidup kami penuh dosa yang tidak berguna. Ya Allah, terimalah permohonan kami, terimalah seluruh ibadah kami, terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah doa-doa kami. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Bebaskan kami bersama keluarga kami dari siksa neraka-Mu. Kumpulkan kami bersama keluarga
keluarga kami di surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan yakin doa kita diijabah oleh Allah.